Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kembali lagi di YouTube channel aku. Aku akan menjelaskan tentang lembar kerja atau LKS, lembar kerja siswa. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang LKS, ada baiknya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ubadillah dengan NIM A1D118003. Saya dari Fakultas Universitas Jambi. eh, eh, dari Fakultas Universitas Jambi, Fakultas FKIP, prodi ilmu eh, ilmu 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 pendidikan guru sekolah dasar. Nah, video ini sama seperti video sebelumnya, ini memenuhi tugas mata kuliah MK perencanaan pembelajaran. Nah, baik, kita akan mulai ya. Simak penjelasannya dari saya. LK, ada yang tahu LK itu apa? Baik, saya akan menjelaskan tentang LK. Nah, jadi lembar kerja adalah lembar kerja yang berisi tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh calon peserta didik. Nah, LKS ini biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, suatu tugas yang diperintahkan yaitu lembar kerja siswa ini harus sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai menurut Tri Yanto 2008 mendefinisikan bahwa lembar kerja siswa adalah panduan bagi siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidik pemecahan masalah. Nah, LKS ini biasanya bertujuan lembar kerja yang berisi tugas-tugas dari guru untuk siswa yang sesuai dengan standar kompetensi dan tujuan pembelajaran. Hmm, tujuan pelajaran. Nah, yang dimana yang ingin dicapai atau dapat dikatakan juga bahwa LKS ini adalah panduan kerja siswa yang mempermudah siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di mana ada beberapa manfaat lembar kerja bagi siswa. Yang pertama yaitu uh, sebagai alternatif guru untuk menggerakkan pembelajaran atau memperkenalkan sesuatu kegiatan tertentu kepada peserta didik. Yang kedua yaitu mempercepat proses pembelajaran dan menghemat waktu mengajar. Yang ketiga yaitu dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas karena secara khusus karena siswa dapat menggunakan alat bantu siswa secara bergantian, seperti dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, tujuan lembar kerja siswa di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat membantu siswa untuk mengembangkan konsep pembelajaran. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk menemukan atau mengembangkan keterampilan proses. Yang keempat adalah sebagai sebagai pedoman guru siswa dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Yang kelima, membantu siswa dalam proses informasi tentang konsep yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran. Yang stimulus kegunaan LK atau lembar kerja siswa. Yang pertama memberi pengalaman konkret bagi siswa. Guru harus memberi pengalaman yang konkret, yang nyata bagi siswa sekolah dasar. Yang kedua, membantu proses pembelajaran bagi siswa. Yang ketiga, membantu minat siswa dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kan banyak sekali siswa yang kurang berminat untuk membaca buku, untuk mengetahui tentang informasi pada saat sekarang. Nah, yang ketiga, membantu minat siswa. Yang
4. Meningkatkan potensi belajar siswa, yaitu meningkatkan kreativitas seorang siswa dalam proses pembelajaran. Yang ke 5, manfaat. Yang kelima itu sangat efektif bagi saya. Kenapa? Yang kelima ini adalah manfaat waktu belajar secara efektif. Belajar dapat, bermain juga dapat, efektif. Berarti belajar secara efektif, tidak manual ya. Belajarnya tuh per kelompok, tapi secara itunya khususnya harus efektif. Mungkin siswa harus lebih kreatif lagi kalau kelompok ya. Yang ke nah yang yang terakhir, dalam menggunakan LKS terdapat beberapa syarat sebelum menggunakan LKS agar LKS tersebut dapat akurat digunakan, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, 3 syarat penyusunan teks. Yang pertama, penyusunan kalimat dan kata-kata agar dapat dimengerti oleh siswa dan dipahami. Yang ke misalnya kata-kata istilah baru hendaknya yang dapat dipahami, atau kata-kata yang baru yang muncul pada zaman sekarang. Yang kedua, gambar atau ilustrasi hendaknya dapat membantu siswa dalam memahami materi, membantu siswa berpikir kritis. Yang ketiga itu tata letak hendaknya membantu siswa memahami materi dan menunjukkan rangkaian kegiatan secara logis dan sistematis. Kita harus tahu juga struktur LKS. Dalam proses belajar mengajar, LKS seringkali dimanfaatkan oleh guru sebagai buku siswa. Yang pertama adalah ringkasan materi. Ringkasan materi ini dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Dengan adanya ringkasan materi, siswa lebih gampang memahami dalam proses pembelajaran. Itulah yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat video ini dan penjelasan dan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.